Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu dengan saya sendiri, Yunike Sanjitya Linggar dengan NIM 008. Kemudian ada Muhammad Reza Syaputra dengan NIM 012. Kemudian Ida Anissa Ulfa dengan NIM 019. Dan juga ada Farel Yusan dengan NIM 032. Di sini kami akan mendemokan hasil proyek mengenai pemilihan umum. Baik, yang pertama di sini kita ada di home. Pada bagian home ini akan menjelaskan tentang About Us, kemudian All Service. Dapat dilihat tampilannya seperti ini untuk tampilan home-nya. Selanjutnya di sini terdapat rekapitulasi. Berikut merupakan rekapitulasi partai. Kemudian di bawahnya terdapat tabel untuk partai, total suara, total DPD, total DPR, total DPRD 1, total DPRD 2, kemudian juga terdapat detail. Kita bisa klik di sini untuk total rekapitulasi DPD-nya. Nah, akan muncul hasil seperti ini, yang dimana untuk tabelnya di sini terdapat partai, kemudian nama lengkap, dan juga total suara. Baik, kita back. Selanjutnya terdapat kampanye. Pada bagian kampanye ini terdapat 7 partai yang dimana terdapat detail kampanyenya. Bisa kita klik untuk detail kampanye. Di sini terdapat beberapa orang atau calon pada DPD, DPRI, DPR RI, kemudian DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten atau kota. Bisa kita klik untuk detail kampanye, maka akan muncul keterangan seperti ini, yaitu calon DPRD 1. Terdapat gambar dan juga nama, nomor urut, dan juga provinsi asalnya. Ketika kita klik selengkapnya, maka akan muncul lebih jelas untuk visi dan misi dari calon tersebut. Kemudian, selanjutnya terdapat pengaduan. Untuk pengaduan di sini nanti akan bisa diisi oleh user, jadi kita harus login user terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini ada publication, yang dimana publication ini mengandung berita atau sesuatu yang terjadi pada pemilu. Misalnya di sini terdapat kecurangan pemilu 2024. Di sini akan dijelaskan detail secara singkat. Kemudian jika kita ke create more, maka akan beralih ke website yang menjelaskan deskripsi secara lebih lengkap seperti ini. Berikut untuk publikasinya. Kemudian ada FAQ. Di sini terdapat pengertian tema pemilu, kemudian terdapat tanggalnya dan juga di mana pemilunya diadakan. Ketika kita klik panah yang bawah seperti ini, maka akan muncul jawaban atau keterangannya ya. Baik, selanjutnya itu ada about. Di sini about us itu menjelaskan visi dan misi dari website ini. Bisa dilihat seperti ini untuk about us sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu login. Di sini login terdapat 3 role, yaitu untuk user, admin, dan partai. Kemudian sebelum login kita harus terus register terlebih dahulu. Registernya diklik di sini. Ke register, nicknya diisi dengan nomor nick. Di sini username-nya saya isi dengan nama saya sendiri. Nama lengkapnya.
pilih sesuai dengan tanggal lahir. Alamatnya, password, kita mengisi password. KTP kita ini isi sebagai contoh. Oke, kita pencet register, langsung masuk. Nah, di sini sudah masuk ke halaman login. Selanjutnya kita akan login sebagai user. Untuk login ke menu user, kita memilih role terlebih dahulu. Kita memilih user, lalu kita masukkan identifier. Di sini identifier berupa username atau NIK yang telah kita registrasi sebelumnya. Kita masukkan NIK. Setelah itu kita masukkan password untuk mengkonfirmasinya. Selanjutnya kita login, klik login. Lalu kita masuk ke menu home atau beranda dari website KPU sebagai user. Di sini ada about us dan our service, deskripsi tentang website. Lalu kita akan masuk ke halaman pengaduan. Di halaman pengaduan di sini kita mencontohkan untuk mengisi aduan yang nantinya aduan tersebut akan masuk ke bagian admin. Kita masukkan judul pengaduan, misal kita masukkan DPR. Setelah itu kita isi laporan terjadi kecurangan. Setelah itu ada tanggal pengaduan, kita mengset tanggal pengaduan. Setelah itu kita klik submit. Nah, di sini terdapat daftar aduan yang mana aduan yang telah kita isi sebelumnya, termasuk judul, isi laporan, serta tanggal pengaduan, di sini sudah terisi di dalam daftar aduan, tetapi statusnya masih pending, yang artinya belum dikonfirmasi oleh pihak admin. Setelah itu kita akan masuk ke coblos pemilu. Di sini ada pilihan partai yang akan kita coblos seperti PAN, PKB, PDIP, PSI, Golkar, Nasdem, dan juga Gerindra. Kita contohkan kita mencoblos PAN. Nah, lalu kita akan memilih calon seperti calon DPD, calon DPR RI, calon DPRD provinsi, dan calon DPRD kabupaten atau kota. Di sini kita coba untuk mencoblos DPR RI. Nah, di sini ada contoh dengan calon DPR Rama Putra dari Partai PAN, nomor urut 1 Provinsi Jawa Timur. Kita klik selengkapnya untuk melihat profil dari calon legislatif DPR dari Partai PAN di sini. Setelah itu kita klik pilih untuk mengkonfirmasi pilihan untuk mencoblos pilihan calon legislatif yang akan kita pilih. Nah, di sini ada notifikasi yaitu your vote has been recorded. Itu artinya voting atau pemilihan yang telah kita lakukan untuk memilih calon legislatif dari calon DPR ini telah terkonfirmasi atau sudah terrecord, sudah tersimpan. Selanjutnya kita kembali ke halaman home. Kita coba untuk melihat profil kita.
Nah, di sini kita juga bisa melakukan update profil dan juga mengupload foto ataupun foto KTP. Nah, di sini kita kembali ke halaman menu. Selanjutnya kita logout. Baik, di sini untuk penjelasan dari selanjutnya adalah penjelasan bagian authentication untuk bagian login, tepatnya di login controller. Di sini login controller merupakan bagian sistem autentikasi Laravel yang mengelola proses login dan logout untuk pengguna dengan berbagai peran atau role. Di sini untuk web Komisi Pemilihan Umum kami menggunakan 3 role, ada role sebagai user, ada sebagai admin, dan ada juga sebagai partai. Menggunakan metode show login form menampilkan halaman login, dan menggunakan metode login menangani permintaan login dengan validasi input untuk memastikan role, identifier, dan password telah diisi dengan valid. Berdasarkan role yang dipilih, identifier yang digunakan untuk autentikasi dapat berupa username atau NIK dan password yang telah dibuat pada saat registrasi. Setelah itu untuk metode logout, mengelola proses logout untuk setiap role. Setelah itu menghapus sesi pengguna, meregenerasi token keamanan, dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Selanjutnya di bagian authentication untuk register controller. Di sini bagian register controller menangani proses pendaftaran atau registrasi pengguna baru dalam website ini menggunakan metode show registration form menampilkan formulir pendaftaran kepada pengguna. Metode register memproses permintaan pendaftaran dengan melakukan validasi terhadap input pengguna untuk memastikan semua data yang diperlukan telah diisi dengan benar. Setelah validasi berhasil, maka pengguna bisa melakukan login untuk masuk ke dalam website. Oke, di sini ada admin. Kita menuju ke admin dulu. Ini kita roll, kita pilih admin, lalu username-nya admin 1 dan passwordnya admin 123. Kita login dahulu. Oke, setelah login ada tampilan dashboard admin, yaitu welcome admin 1. You login sebagai admin. Oke, langsung kita menuju ke user. Di sini ada user, yaitu tampilan dari user yang udah register. Oke, ini kita bisa menghapusnya jika di sini nggak ada KTP atau nggak jelas atau tidak sesuai data, kita bisa delete. Oke. Nah, di delete sini sudah hilang kan? Nah, di data usernya ini di localhost-nya juga bakal hapus. Kita masuk dulu ya. Oke. Kita masuk ke lokal host-nya. Lama sekali nih, bentar.
Oke, langsung aja juga partai. Oke, di sini ada tampilan partai. Untuk ini, untuk teman-teman partai yang login, sini ada pengaduan. Oke, pengaduan ini belum isi ya teman-teman, kita isi terlebih dahulu. Kita logout dulu, kita menuju ke user. Oke, ini nomor nicknya dan ini itunya apa, passwordnya kita masukin. Oke, setelah login kita ngadu. Oke, kita judulnya kemarin DPR, lalu kita kasih isi laporannya. DPR membagikan beras kepada masyarakat membutuhkan. Oke, kita pilih file, ini terserah kita, bukti bahwa telah membagikan. Ini saya pakai foto, terserah aja ya teman-teman, kita pakai ini aja deh. Kita enter aja. Lalu kita pilih tanggal minggu, kita submit. Setelah submit, di sini ada daftar aduan kita. Nanti kita di sini banyak list-listan daftar. Misalnya kita mau pengaduan lagi, kita nanti ditampilkan di sini. Ini juga statusnya pending. Ini ada judulnya DPR dan isi laporannya, dan ada gambar. Ini tanggal pengaduannya yang tadi kita set minggu. Oke, kita langsung logout ya teman-teman. Oke, setelah kita logout, kita masuk kembali ke admin. Apakah sudah masuk ke admin apa tidak? Oke, kita login dulu. Oke, nah kita ke admin. Nah, di sini admin ini sudah ada, dan ini kita bisa lihat. Oke, ini foto aduannya, ini ada tanggalnya. Ini kita bisa in progress atau resolve. Nah, kalau kita sudah resolve, kita ini iya, tidak hoax, kita tulis saja tidak hoax. Nah, setelah ini kita lihat database-nya. Oke. Nah, database-nya di sini ada di pemilu bismillah. Kita ke user dulu, nanti kan kita menghapus ya. Nah, ini sudah terhapus tadi yang namanya Roy. Oke, langsung kita ke sini, pengaduan user. Dan pengaduan user ini udah masuk ya teman-teman. Ini resolve dan ada statusnya dan ada responsnya. Ini juga ada fotonya masih ada dan isi DPR-nya. Nah, ini kita logout. Apakah masuk ke public? Karena kan kita nyambungnya ke public ya teman-teman. Kita langsung ke ini. Oke, ini pengaduan. Nah, ini daftar pengaduannya. DPR 15 Juni 2024. Kita lihat. Nah, ini 15 Juni ini kayak ada uploadan terbaru. Tapi kita pengaduannya tanggal 2 yang sesuai tadi ya, 2526. Oke. Nih, soft dan tidak hoax. Nah, ini ada gambarnya juga. Oke, kita kembali, bakal menuju kembali daftar pengaduan lagi. Oke, itu adalah admin, sebagai admin. Nah, kita menuju ke sebagai partai, teman-teman.
Oke, kita ke partai dulu. Nah, di sini saya mau masuk menjadi PAN. Enggak deh, kita menuju ke Gerinda aja deh. Gerinda. Ya, passwordnya tadi kalau nggak salah password 2. Oh, area kedobelan. Kita ganti dulu partai, kalau nggak salah. Gerinda. Nah, kalau mau lihat password ini, kita masuk ke sini, guys. Di sini dulu kita masuk ke Sider. Nah, ini partai pemilu Sider. Oke, di sini. Oh, ternyata Gerinda bener password 2. Tadi R-nya kedobelan, jadi kita masuk ke password 2. Oh, ini juga kebesaran. Maksudnya kasplok semua. Oke, kita menuju ke password 2, kita login. Oke, di sini ada dashboard partai, yaitu welcome partai Gerinda. Nah, tadi kan kita masuk ke Gerinda kan. Nah, di sini sebagai partai. Jadi kan sebagai admin, sebagai partai. Nah, ini kita upload berkas. Ini adalah upload berkas untuk calon legislatif berkas. Kita coba kita kasih nama aja. Namanya Ida Anissa Ulfa. Oke. Ini kita pilih jabatan sebagai DPR. Kita ambil file. Ini file bebas ya, terserah. Oh, ini kita mencet ini aja deh kalau file KTP juga bebas ya. Jasa. Surat pernyataan. Dan file bebas narkoba. Ya, oke. Nanti ini kita kirim. Nah, kalau sudah, kita menuju ke daftar caleg yang sudah diupload. Nah, ini adalah yang sudah diupload. Ada nomor nama tadi kan Solva, terus jabatannya DPR. Nah, formulirnya juga ini foto-foto. Ya, kita bisa edit juga kok, teman-teman. Ini kalau misalnya foto formulir KTP, ijazah, surat pernyataan, surat narkobanya nggak sesuai, kita oke teman-teman, ntar oke salah ini, kita ke ini mana nih, kita controller ya kan. Oke, nah ini kita salah halaman. Harusnya ke partai. Partai. Nah, ini partai mana nih, guys? Ya, ntar ya, teman-teman. Nih. Partai edit page. Ini sudah bener deh. Nah, oke teman-teman, maaf ya. Nah, ini yang tadi kita bisa lihat. Nah, ini kita langsung ke ini kan edit ya. Nah, ini juga ada nama Gerindanya. Jadi ini masuk ke Gerinda. Ini kita edit, kita pilih file. Ini kan filenya kita kan foto ini ya, foto. Nah, kita pilih yang benar ya. Ya, terserah kalian. Oke, ini ya fotonya. Kita enter. Kita ini masih belum kan. Kita update. Oke,
Setelah update, ini kita lihat nih formulir. Oke, kita ke update nih. Nah, update nih. Daftar hasil sudah terperbarui. Oke. Dan kita edit, teman-teman. Kita pilih foto yang ini. Kita update. Oke, langsung saja kita ke pelaporan. Ini juga bisa dihapus ya teman-teman. Nah, kita berhasil dihapus, sudah nggak ada lagi. Di sini juga kehapus juga, nggak ada. Oke. Lalu kalau kalian mau ngisi lagi buat ini, kita masukin ya. Ini kita ke pelaporan langsung. Nah, kegiatannya kita bagi-bagi takjil atau kita apa ya, lomba masak deh. Kalau nggak lomba 17 Agustus lomba makan kerupuk. Kan di sini kan itu. Nah, metodenya ini pertemuan tatap muka, dan tempatnya ada di Desa Krian. Tanggalnya ini tanggal 17. Nggak usah deh, tanggal ini aja, Mei, minggu lagi. Pesertanya kita 130. Kita pilih status selesai. Kita kirim. Nah, ini kita lihat daftar pelaporannya. Nah, makan kerupuk, pertemuan tatap muka dan desa di Krian di tanggal 2024, tanggal 6, pesertanya 130 dan statusnya selesai. Ini bisa edit kok teman-teman. Nah, kalau kita mau jumlahnya 200 karena salah, kita bisa update. Nah, setelah itu kita lihat daftar pelaporannya. Ini bakal jadi 200. Oke, kita lihat database-nya. Di sini kita ke database-nya di pelaporannya. Nah, ini pelaporan dari berbagai user ID yang kita kan nomor 2 kan. Grinda kan nomor 2 user ID-nya. Jadi kita masukin. Oke, dan langsung aja lanjut ke upload portfolio. Oke, upload portfolio ini kita ambil jabatannya. TWR2, pilih foto. Ini kita pakai foto ini aja. Foto ini. Terus kita namain Idanisa Ulfa. Nah, disclaimer-nya perempuan. Tempat tanggalnya di Banjarnegara 23 Desember 2023, partainya Gerinda. Di sini kan belum ada Gerinda guys, kita tulis Gerinda. Ke alamatnya di Perumahan Bapak dan Nasri, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Visi misi kita di anak bangsa. Pendidikannya di D4 Manajemen Informatika. Terus pengalaman kerjanya di magang Andalas Multimedia. Terus organisasinya juga himpunan. Prestasinya lomba. Kita dan pastikan sudah masih benar dan valid, kirim. Oke, kita lihat daftar portofolionya. Nah, dia masuk kan di TPR2. Nah, kita bisa ngedit kok. Ini kita ngedit di file ya. Kita pakai foto saya aja. Nah, kita update daftar portofolio. Oke. Asik kan, ini foto saya ada. Sini juga bisa mengedit dan bisa menghapus. Kita lihat datanya.
Apakah sudah masuk di portfolio caleg ya? Oke, sudah masuk semua nih. Ini user ID nomor 2 dan ini Denisa Ulfa. Kok laki-laki teman-teman? Kita edit aja. Oh ya, jenis laki-laki. Kita edit perempuan ya. Oke, kita update. Kita lihat daftar portfolio. Sudah kan, sudah perempuan. Kita lihat di sini. Nah, udah jadi perempuan dan ini alamat ini. Oke, soal ini kita mau memperlihatkan gimana di publik ya. Di publik ini apakah sudah mengisi di pengaduan. Nah, maksudnya di kampanye. Nah, di kampanye ini ada detail pelaporannya. Kita kan lihat pelaporan detail di Gerinda. Jadi kita lihat detail pelaporan di Gerinda ini. Bener kan, lomba makan kerupuk, tatap muka dan desain krian. Oke, sudah selesai. Statusnya juga. Ini kalau kita ganti edit, ini kita juga bisa juga lihat editan ini. Ayo langsung ini ke detail kampanyenya. Kampanyenya nih baru 0 orang dan ini 1 orang detail kampanyenya. Oke, selengkapnya nih. Sini ada nomor itu, nomor 1 Provinsi Jawa Timur. Kita selengkapnya lihat nih. Jadi misi bangsa. Kenapa kampanye ini cuma visi misi? Karena kita nampilkan visi misinya aja. Oke, sudah benar kan teman-teman? Kita langsung keluar. Oke, itu dari partai dan admin. Nah, kita juga lihat rekapitulasinya. Rekapitulasinya ini suara yang dimana tadi gerindanya masih 0 dan Golkarnya sudah saya isi dan teman-teman 1, 3 dan 7. Nah, ini kita lihat DPRD-nya 2. Kita masuk ke DPRD-nya kedua. Oke, DPR 2 di sini yang mengisi cuma Laurel di PDIP karena usernya ini masih voting Laurel aja, user 1. Nah, user 1 ini cuma bisa mengsubmit DPR 2. Nah, ini Gerindanya, ini Denisa Ulfa masih 0 karena kita masih baru mengupdate. Oke, kami akan jelaskan bagian codingannya sebagai admin controller, admin pengaduan. Nah, nih statusnya, ada responsesnya dan ini adminnya teman-teman. Di sini ada admin pengaduan. Oke, sebentar teman-teman, kita dulu sebentar. Oke teman-teman, nah ini indeks controllernya admin pengaduan. Di sini ada admin profil, yaitu nge-review admin profil. Nah, ini ada outage-nya, di sini dijelaskan sama teman saya. Nah, ini kita ke partai profil. Nih, ini kita nge-review partai profil di tempat file view-nya. Nah, kita ke user, sini ke user. Nah, user ini profil controllernya yang dimana bisa mengganti foto profil. Ya, di sini ada admin dashboard, yaitu dimana admin dashboardnya ini adalah halaman admin dashboard yang kita sudah lihatkan. Di sini ada kalau ini admin user controllernya tidak ada, kita hapus aja deh. Ini nih kandidat yang tadi gimana kita bisa mengedit dan menghapus. Nah, kita coblos. Nah, di sini dicoblos pemilunya. Ini controllernya. Nah, ini coblos pemilu lagi. Bagian controllernya. Di sini ada controller. Oke. Bagian untuk memvalidasi authorization request. Di sini kampanyenya, di sini kampanye controller yang dimana kita bisa menambahkan kampanye.
Dengan di sini juga ada kampanye rinci dan detail portfolio. Jabatan-jabatan di sini kita memakai portfolio caleg, yang dimana portfolio caleg itu kan ada isian dari username, password, foto, gimana kita masukin visi misi juga di situ. Oke. Kita login ke kontrolnya. Oke. Di sini login controllernya. Oke, langsung kita ke partai dashboard. Lalu kita party Krakopolots. Ini partai dashboardnya kan kita di dalam partai, review partai dashboardnya dan admin partai listnya kan. Oke, sedikit ada baterai recapitulation, dimana recapitulation ini vote dari berbagai user vote ke caleg. Di sini ada nih sampai sini ya teman-teman. Nah, di sini portofolio, kita pakai portofolio caleg lagi. Kita apa pakai portofolio caleg ya teman-teman, biar mengidentifikasikan apa benar atau tidak. Dan di sini pelaporan. Nah, di mana pelaporan di sini juga untuk menyambungkan. Nah, di sini pengaduan. Nah, pengaduannya ini kita juga pakai ads user juga gitu teman-teman. Di sini pengaduan rincinya, ada portofolionya. Oke, portofolionya ini, portofolionya di jabatan, foto, nama lengkap ini untuk menyambungkan ke semua halaman pelaporan, kampanye, terus pengaduan, terus tuh untuk vote caleg juga. Ini publiknya. Nah, ini pengaduannya, ini user dashboardnya, user vote-nya. Nah, ini salah ini ya teman-teman, kita lihat aja. Ini user vote-nya. Oke teman-teman, kita menuju ke authentication. Nah, ini authentication itu login. Sebenarnya ini ke setelah login. Masih ke welcome ya teman-teman. Oke teman-teman, kita menuju ke database migration-nya. Oke, ini migration untuk reset password, untuk valid, personal, ini untuk user pemilu. Nah, user pemilu di sini ada nick, ada KTP, profil, di sini ada admin. Nah, admin damai. Ini di sini partai pemilunya ya teman-teman. Nah, ini add profil visual yang kalau usernya mengupdate foto profil. Di sini juga ada kandidatnya teman-teman. Ini pelaporannya, bisa pelaporan, pengaduan usernya, portofolionya. Nah, portofolionya banyak kan nih. Untuk vote-nya kita pakai vote user pemilu teman-teman. Ini nggak pakai teman-teman, kita hapus saja delete. Ini juga kayaknya pakai, kita coba lihat vote user. Ya pakai ini dihapus saja. Oh iya teman-teman. Nah, menuju ke modelnya juga lupa. Kalau kita ke model sini, adalah model tampilan database. Kita pakai model ya teman-teman. Kalau nggak pakai model nggak bisa. Nah, ini juga partai untuk menyambungkan. Model ini untuk menyambungkan database. Untuk nggak perlu ya repot ini. Kita hapus, gak ada isinya apa-apanya. Bisa pemilunya, gitu. User. Kita pakai model kita untuk menampilkan. Nah, di sini ada seeder teman-teman. Seeder itu adalah seeder yang kita masuk sebagai admin bisa masuk. Nah, nih ada seeder admin 1 dan passwordnya admin 123. Nah, di database seedernya kita memanggil admin dan standby seeder dan partai pemilu seeder aja. Nah, partai
partainya teman-teman. Oke, sini ada user pemilunya teman-teman. Ya, tapi saya nggak manggil. Partai pemilunya di sini ada PDIP, PDIP Perjuangan, Gerindra, PAN, PKB, Golkar, Nasdem, dan PSI. Oke teman-teman, kita masuk ya ke view, halaman view. Di mana ada admin pengaduan, ada indeksnya halaman pengaduan, dashboardnya admin dan partai dan profil. Untuk dashboardnya di sini ada gimana, ada bootstrapnya ya teman-teman. Oke, sini ada partai list, gimana nanti dikelihatkan partai listnya sebagai teman-teman partai. Di sini ada profilnya dashboard admin, dan ada user listnya, ini juga di share tadi tuh ya. Ada layutnya, di sini layutnya adalah sebagai navbar teman-teman. Navbarnya sebagai navbar about ya teman-teman, dimana ini dashboardnya public ya. Kita lihat dulu ya. Nah, ini dashboardnya navbar, ini namanya sebagai navbar. Jadi layutnya banyak banget. Cash navbar, kampanye navbar, combat 8 navbar, dan notion navbar. Semua codingannya sama, cuma di bagian codingan yang di sini. Untuk membedakan publication, nanti kita akan uji aplikasi. Nah, ini cuma membedakan ini aja. Makanya beda-beda teman-teman, banyak banget. Di sini ada adminnya juga, masuk ke halaman admin yang di navbarnya admin itu, dashboard admin dan user listnya. Dan di sini ada layar partai yang menuju layar partai. Oke, di sini ada coblos navbar, layar user. Di sini ada partainya, daftar portofolio, daftar caleg, register. Ini ya, halaman deskripsinya juga. Itu daftar caleg register, dan daftar pelaporan juga ditampilkan di sini teman-teman. Dashboardnya ini sebagai dashboard. Dan ini editnya, jika ini kalau edit nanti itu tampilan editnya, dan edit pelaporan, edit portofolio, dan edit page. Dan di bawah sini sebagai edit caleg tadi kan teman-teman. Bisa lihat di sini pelaporan juga. Ini portofolionya teman-teman. Tampilan portofolionya di sini, profilnya juga. Oke, kita menuju ke public teman-teman. Nah, ini public ini ke recapitulation yang di sini publicnya. Kita menuju public dulu nih. Lagi halaman public ada about, di sini juga kampanyenya. Kampanyenya banyak banget ya. Isi kampanyenya ini publiknya, karena masuk ke halaman sekian dulu DPRT, total kampanye dan rinci-rincinya juga. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Ada satu yang membedakan di sini cuma di titel, sekian titelnya ini sama H2-nya ini beda. Ini rinciannya visi kan ya, jadi visi misi ini kan portofolio pakai portofolio visi misi. Oke, lanjut aja ke about ya teman-teman. Nah, ini about us, visi misi, reports yang tadi itu, FAQs, itu yang pertanyaan-pertanyaan kelompok 5 di sini, kelompok 6, kelompok 8, pengaduan, publication. Ini sudah menyambung di semuanya ya. Nah, dari publicationnya ini di halaman yang masuk ke itu ini teman-teman, kasih tahu ya. Nah, di publication, nah nih total revision DPD teman-teman. Ini namanya
tampilannya nih. Ini sudah lengkap teman-teman. Oke, langsung ini kita menuju ke DPRT nih ya, codingannya teman-teman. Pakai script untuk ini ya, kita pakai script untuk tampilan grafiknya. Ini juga sama-sama. Kita masuk ke user. Ini ada aduan nih, dimana coblos ya kan, coblos ada dashboardnya, profilnya, ada rincinya. Ini kan kita mengadukan, terus aduannya ini kan untuk menambahkan aduan formulirnya, terus ini juga buat aduan baru lagi. Coblosnya banyak juga ya teman-teman. Coblosnya ini juga seperti itu pengaduan, seperti kampanye. Jadi kita masuk ke halaman-halaman DPRT. Nah, kita ke profil. Ini profil user teman-teman. Bisa mengedit foto, ada rincinya. Di sini welcome, yaitu welcome adalah tampilan ini. Nah, kalau yang di profil ini, mengedit profil ini sebagai user teman-teman. Bisa kita login dulu sebagai user. Ya, nomor nicknya, passwordnya, login. Oke, ini nah, dia profil. Nah, kita bisa ganti foto. Bebas ya, teman-teman. Kita pakai foto ini aja deh. Enter. Update. Nah, oke, ganti teman-teman. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami, dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.